Halo, perkenalkan nama saya Kristabella Verina dengan NIM 80 2023 090 dari Fakultas Psikologi. Hari ini saya akan mempresentasikan materi presentasi saya yang berjudul Pengaruh Bahasa Asing Terhadap Bahasa Indonesia. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Melalui bahasa, seseorang itu dapat melakukan berkomunikasi dan interaksi baik untuk menyampaikan keinginan, perasaan, pendapat, gagasan, pengalaman maupun mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sejarah bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dibedakan menjadi 3 periode, yaitu yang pertama sebelum Sumpah Pemuda, yang kedua periode Sumpah Pemuda sampai periode kemerdekaan Republik Indonesia, yang ketiga periode pasca proklamasi sampai sekarang. Yang ketiga ada hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa diatur secara sistematis, yaitu tersusun dari beberapa sistem, diantaranya fonologi, gramatika, dan leksikon. Yang kedua, bahasa merupakan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang ketiga, bahasa itu arbitrer, artinya suka atau tidak suka, itu ada hubungannya antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Yang keempat, bahasa itu mempunyai makna. Kelima, bahasa bersifat konvensional, yaitu berdasarkan kesepakatan masyarakat penuturnya. Yang keenam, bahasa itu bersifat unik, artinya bahasa mempunyai ciri khas yang unik dan spesifik. 7. Bahasa bersifat universal, artinya terdapat ciri-ciri yang sama dengan bahasa lainnya. Yang kedelapan, bahasa bersifat dinamis, artinya bahasa mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Yang kesembilan, bahasa dijadikan sebagai alat interaksi, berkomunikasi, dan bekerja sama antar manusia. Yang kesepuluh, bahasa merupakan identitas penuturnya, artinya bahasa merupakan penanda jati diri sang penutur. Yang keempat adalah kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yang pertama yaitu bahasa nasional, yaitu bahasa yang memiliki kedudukan di atas bahasa-bahasa daerah. Yang kedua, bahasa negara, yaitu bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama yaitu bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keenam, usaha untuk melestarikan bahasa Indonesia. Usaha yang pertama yaitu memupuk kebanggaan berbahasa Indonesia. Yang kedua, memberdayakan potensi bahasa daerah sebagai sumber pengayaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, memiliki kesadaran untuk bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketujuh, ada beberapa hal penting mengenai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia didukung oleh jumlah penutur yang besar. Yang kedua, bahasa Indonesia dipelajari di dalam maupun di luar negeri dan sangat memungkinkan dijadikan sebagai bahasa dunia internasional. Yang ketiga, berbagai istilah dan kosakata dari disiplin ilmu pengetahuan tertentu telah mendukung perkembangan iptek. Yang keempat, setiap konsep dan gagasan dalam pengetahuan dan teknologi serta perkembangan diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara dan juga bahasa nasional. Yang keenam, digemari oleh penutur muda. Yang ketujuh, semua urusan resmi seperti urusan tata usaha negara, peradilan, penyelenggaraan politik selalu menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedelapan, dalam sistem pendidikan nasional, bahasa Indonesia menjadi pembijak dalam penentuan jenis bahasa, pengantar, atau objek studi. Yang kedelapan, upaya mahasiswa untuk melestarikan bahasa Indonesia. Di era globalisasi seperti sekarang ini, jati diri bahasa Indonesia perlu dibina oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa asing. Sebagai kalangan muda, haruslah menumbuhkan dan berusaha agar tidak terpengaruh bahasa asing yang membawa dampak negatif. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus dapat membedakan pengaruh positif dan negatif bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Yang kesembilan yaitu kesimpulan. Bahasa asing berdampak positif dan negatif terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya adalah bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan dunia internasional dengan baik. Tapi dampak negatifnya adalah bahasa Indonesia sedikit demi sedikit bisa tergeser oleh bahasa asing. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan terima kasih.